Kenapa banyak bisnis merasa sudah jualan banyak, tapi uang kas tetap sedikit? Atau pernah nggak sih kalian menjual barang atau jasa, tapi pembayarannya baru diterima nanti? Jawabannya sering ada di satu kata, piutang. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana cara piutang bekerja. Pada video ini, kita akan membahas materi lengkap tentang pengolahan piutang, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, bagaimana menangani piutang tak tertagih, sampai cara mencatat, mengestimasi, serta melaporkan piutang di laporan keuangan. Awal pengantar piutang adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki perusahaan, terutama jika perusahaan sering melakukan penjualan kredit. Pengelolaan piutang yang baik akan menjaga arus kas tetap stabil dan memastikan perusahaan memperoleh kembali haknya. 1. Jenis-jenis piutang pertama. Kita bahas dulu jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha, yaitu tagihan kepada pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang ini biasanya harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah wesel tagih. Bedanya dengan piutang biasa adalah wesel tagih memiliki dokumen resmi berupa janji tertulis bahwa pelanggan akan membayar di tanggal tertentu. Wesel juga biasanya memiliki bunga dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Kemudian ada piutang lainnya, seperti piutang karyawan, piutang bunga, piutang kepada pemegang saham, atau piutang dari pengembalian pajak. 2. Piutang tak tertagih. Namun tidak semua piutang dapat ditagih. Ada yang disebut piutang tak tertagih, yaitu piutang yang tidak akan bisa diterima kembali karena debitur tidak membayar, hilang, bangkrut, atau biaya penagihan lebih besar dari nilai piutangnya. Sebuah piutang biasanya dianggap tak tertagih jika sudah lewat jatuh tempo cukup lama, misalnya lebih dari 180 hari, atau pelanggan sudah beberapa kali dihubungi, tapi tidak memberikan respons. 3. 2. Metode penanganan piutang tak tertagih. Dalam akuntansi, ada 2 cara mencatat piutang tak tertagih. Metode pertama adalah metode penghapusan langsung. Metode ini mengakui kerugian ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Contohnya, perusahaan menghapus piutang sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih di debit piutang usaha di kredit. Jika suatu saat pelanggan tersebut membayar sebagian, misalnya 1 juta rupiah, maka piutangnya harus dipulihkan dulu, baru dicatat sebagai penerimaan kas. Metode kedua adalah metode penyisihan. Metode ini lebih modern dan sesuai standar akuntansi. Perusahaan memperkirakan lebih dulu berapa jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih dan mencatat penyisihan di awal atau akhir periode. Misalnya, perusahaan memperkirakan 3 juta rupiah tidak tertagih. Maka jurnalnya, beban piutang tak tertagih di debit penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Jika kemudian ada piutang tertentu yang benar-benar gagal bayar, maka perusahaan tinggal mengurangi akun penyisihan tadi. Metode ini membuat laporan keuangan lebih akurat dan laba lebih stabil. 4. Cara mengestimasi piutang tak tertagih. Perusahaan dapat mengestimasi jumlah kerugian piutang dengan 2 cara. Cara pertama adalah metode persentase penjualan. Misalnya penjualan kredit 100 juta rupiah dan estimasi 2% tidak tertagih. Maka kerugian yang dicatat adalah 2 juta rupiah. Ini fokus pada laporan laba rugi. Cara kedua adalah metode analisis umur piutang. Metode ini menghitung estimasi berdasarkan umur tagihan. Semakin lama piutang belum dibayar, semakin besar kemungkinan piutang itu tidak tertagih. Misalnya, piutang 0 sampai 30 hari, estimasi 1%. Piutang 31 sampai 60 hari, estimasi 5% piutang, lebih dari 60 hari, estimasi 20%. Total estimasi yang harus dicadangkan, misalnya sebesar 3,4 juta rupiah. Jika saldo penyisihan lama hanya 1 juta rupiah, maka diperlukan penambahan 2,4 juta rupiah. Metode ini lebih akurat karena melihat kondisi piutang satu persatu. 5. Wesel tagih. Sekarang kita bahas wesel tagih. Wesel tagih memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 30, 60, atau 90 hari. Wesel juga memiliki bunga dan merupakan dokumen hukum sehingga bisa dipindah tangankan. Misalnya pelanggan berutang 10 juta rupiah, lalu diganti menjadi wesel 10% selama 90 hari. Bunga yang dihasilkan adalah 10 juta kali 10% kali 90 per 360 sama dengan 250 ribu rupiah. Saat jatuh tempo, perusahaan menerima kas sebesar 10 juta ditambah bunganya. 6. Pelaporan piutang di neraca. Dalam laporan keuangan, piutang disajikan sebagai aset lancar. Piutang usaha harus ditampilkan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Contohnya,
piutang usaha 80 juta rupiah, penyisihan 3 juta rupiah, maka piutang bersih yang ditampilkan adalah 77 juta rupiah. 7. Analisis piutang terakhir. Ada 3 analisis penting untuk menilai kualitas piutang. Yang pertama adalah perputaran piutang, yaitu seberapa cepat perusahaan bisa menagih piutang. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat perusahaan menerima uang. Yang kedua adalah DSO atau Days Sales Outstanding, yaitu rata-rata berapa hari perusahaan membutuhkan waktu untuk menagih piutang. Angka yang kecil berarti penagihan lebih efisien. Yang ketiga adalah rasio penjualan dalam piutang, yaitu persentase berapa banyak penjualan yang masih berupa piutang. Semakin kecil, semakin baik kualitas piutang perusahaan.